Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang bab 2, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Yang dibahas di dalam bab ini atau di bab 2 ini adalah yang pertama masalah-masalah pokok ekonomi. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi. Yang ketiga adalah perekonomian Indonesia. Yang pertama kita bahas tentang masalah pokok ekonomi. Pada era klasik, masalah pokok ekonomi ada 3, yaitu masalah produksi, masalah konsumsi, masalah distribusi. Pada masa era ekonomi modern, para ahli bilang bahwa contohnya nih si Paul Samuel, seorang ahli ekonomi dari Amerika, mengemukakan ada 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana, untuk apa barang tersebut diproduksi. Yang kedua tentang sistem ekonomi. Secara sederhana, definisi sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Terdapat 5 sistem ekonomi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi, dan ideologi negara yang bersangkutan. Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan suatu sistem ekonomi yang dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan terbatas. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi komando, yaitu sistem ekonomi ketika sektor ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi pasar, market economy system. Itu adalah sistem ekonomi pasar yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi liberal. Adalah merupakan suatu sistem ekonomi ketika sektor perekonomian diserahkan sepenuhnya pada permintaan dan penawaran di masyarakat, atau mekanismenya adalah mekanisme pasar. Yang berikutnya adalah sistem ekonomi campuran, mixed economic system. Sistem ekonomi campuran ini adalah sistem ekonomi yang merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi Islam, ekonomi Islam system. Sistem ini bercirikan dengan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan kebijakan ekonomi. Pada prinsipnya, keadilan pada sistem ini adalah setiap orang berhak menerima imbalan sesuai dengan prestasi selama tidak merugikan orang lain, berupa kecurangan, berjudi, atau untung-untungan. Dalam hal ini bisa diartikan sistem ekonomi Islam itu adalah merupakan sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal. Sistem ekonomi atau sistem perekonomian Indonesia. Karakteristik perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 adalah merupakan kekeluargaan menjadi asas dasar dalam demokrasi ekonomi Indonesia. Berikutnya ada peranan negara sangat penting dalam mengelola sumber daya ekonomi yang penting bagi masyarakat. Yang ketiga, kemakmuran masyarakat menjadi prioritas utama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang terdapat di tanah air. Yang keempat, melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan perorangan atau pihak-pihak tertentu. Yang kelima, perekonomian Indonesia ditopang oleh 3 pelaku utama, yaitu koperasi, BUMN atau BUMD, dan BUMS. Yang kelima, jiwa dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu yang berlandaskan semangat sosial. Yang keenam, kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional menjadi prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh setiap pelaku ekonomi di Indonesia.
Nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu dapat diketahui beberapa nilai dasar yang menjadi identitas ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, keadilan, kemandirian. Oke. Sebagai kesimpulan di dalam bab ini, kita perhatikan di bawah ini. Pada masa era ekonomi modern, menurut Paul A. Samuel, seorang ahli dari Amerika Serikat, mengemukakan ada 3 permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan what, how, for whom, yaitu yang berkaitan dengan pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang itu diproduksi dan didistribusikan. Yang kedua, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai cara pengorganisasian satuan ekonomi untuk membuat keputusan-keputusan mengenai berbagai masalah ekonomi masyarakatnya dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi yang diharapkan. Kira seperti itu yang kita bahas di dalam bab 2 tentang permasalahan dan sistem ekonomi. Untuk nanti menguji kemampuan Anda, nanti Bapak ada menyiapkan ada 5 pertanyaan untuk nanti bisa dikerjakan dan bisa dikirimkan ke Google Classroom Anda. Terima kasih, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.